Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu adalah karunia yang sangat berharga bagi setiap manusia. Setiap detik yang telah berlalu menjauhkan kita dari masa lalu, sementara setiap detik yang datang mendekatkan kita pada masa depan, utamanya kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Suratul Hasr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullaha khabiri bima ta'maluna. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan bekal terbaik untuk perjalanan yang semakin dekat menuju keabadian. Hari-hari yang akan datang justru melangkah semakin cepat mendekati kita. Ini adalah perjalanan satu arah di mana setiap manusia, suka atau tidak suka, sedang berjalan mendekati garis akhir usianya di dunia untuk menuju alam kubur dan akhirat. Nabi Muhammad SAW menggambarkan hakikat perjalanan usia ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Artinya, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang pengembara musafir. Melalui sabda ini, kita diingatkan bahwa posisi kita di dunia ini hanyalah sementara, seperti musafir yang terus berjalan, dan setiap langkahnya justru semakin mendekatkannya pada tempat tujuan akhir yang sesungguhnya. Oleh karena itu, surga yang dijanjikan bagi orang-orang bertakwa pun sebenarnya terasa semakin dekat seiring berjalannya waktu. Setiap amalan soleh, kesabaran dalam menghadapi ujian, serta ketaatan yang kita lakukan hari ini, merupakan langkah nyata yang membawa kita semakin dekat ke pintu gerbang kebahagiaan yang abadi tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang bagaimana surga itu didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dalam surat Qaf ayat 31. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'idin. Artinya, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Ayat ini menegaskan bahwa bagi mereka yang konsisten menjaga ketakwaannya, akhir dari perjalanan waktu yang semakin dekat ini bukanlah sebuah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah pertemuan yang dinanti-nantikan dengan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, bagi mereka yang lalai dan berpaling dari peringatannya, setiap detik yang berlalu sebenarnya sedang menyeret mereka semakin dekat kepada ancaman siksa yang mengerikan. Kerugian terbesar adalah ketika seseorang merasa waktu masih panjang untuk menunda amal soleh, padahal ajal dan kepastian hisab terus melangkah maju tanpa sedetik pun mengalami penundaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kelalaian manusia ini di awal Suratul Anbiya ayat 1, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'riduna." Artinya, telah semakin dekat kepada manusia masa menghisap amalan mereka, sedang mereka dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Melalui peringatan ini, kita disadarkan bahwa berjalannya waktu bukan sekadar pergantian kalender, melainkan sebuah hitung mundur yang pasti menuju hari pertanggungjawaban yang semakin hari semakin nyata di hadapan kita. Kesadaran akan waktu yang terus berjalan ini seharusnya melahirkan dorongan kuat dalam diri kita untuk segera melakukan tobat dan perbaikan diri. Menunda-nunda amal soleh atau merasa bahwa ajal masih jauh merupakan salah satu tipu daya yang bisa melalaikan manusia dari tujuan utamanya. Karena kita tidak pernah tahu kapan langkah kaki kita di dunia ini akan dipaksa terhenti secara tiba-tiba. Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat mendalam mengenai pentingnya memanfaatkan momentum waktu ini sebelum kesempatan itu hilang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika, wa sahhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika." Artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini menjadi pengingat yang sangat kuat, bahwa segala kemudahan dan kesempatan yang kita miliki hari ini akan terus bergerak menjauh, sementara batas akhir dari segala kesempatan itu terus berjalan mendekat tanpa bisa kita hindari. Maka pada akhirnya, setiap manusia akan berdiri di hadapan pilihan hidupnya masing-masing selama berada di dunia yang singkat ini. Jarak yang semakin menjauh dari masa lalu dan semakin mendekat ke masa depan adalah sebuah kepastian hukum alam yang tidak dapat diubah oleh siapapun,
sehingga setiap individu bertanggung jawab penuh atas arah langkah yang dipilihnya, apakah menuju keselamatan atau justru sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan hakikat pilihan dan konsekuensi perjalanan waktu ini dalam surat Al-Mudassir ayat 37. Liman sya'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhara. Artinya, yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki maju ke depan dengan berbuat kebajikan, atau mundur ke belakang karena berbuat maksiat. Ayat ini menutup kesadaran kita bahwa setiap detik yang berjalan adalah kesempatan untuk memilih maju mendekati ridho Allah dan surganya, atau justru membiarkan diri mundur dan semakin menjauh dari rahmatnya. Oleh karena itu, orang yang cerdas dalam pandangan syariat adalah mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan selalu berorientasi pada masa depan yang hakiki setelah kematian. Mengingat bahwa hari esok semakin dekat, segala bentuk kesenangan duniawi yang fana ini akan terus bergerak menjauh dan meninggalkan kita, sehingga tidak ada alasan bagi seorang mukmin untuk menaruh harapan serta ketergantungan yang besar pada kehidupan yang sementara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan definisi mengenai standar kecerdasan seorang manusia dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi. Artinya, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu ia berharap kepada Allah dengan harapan-harapan kosong. Melalui petunjuk ini, kita diajak untuk menata ulang prioritas hidup, agar setiap sisa waktu yang tersisa benar-benar diisi dengan persiapan yang matang demi menyambut hari pertemuan dengannya, yang masanya terus berjalan mendekat tanpa bisa dihentikan. Ketika seluruh rangkaian perjalanan waktu ini disadari sepenuhnya, maka akan lahir sebuah sikap istiqomah dalam memanfaatkan sisa usia yang ada. Menyadari bahwa hari-hari di dunia ini terus bergerak menjauh seperti bayangan yang perlahan sirna, seorang hamba yang beriman tidak akan membiarkan waktu luangnya terbuang tanpa nilai ibadah, sebab ia tahu bahwa setiap helaan napasnya adalah langkah kaki yang tidak akan pernah bisa kembali ke belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan tentang nilai waktu dan kerugian manusia yang menyia-nyiakannya dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Wal asri innal insana lafi khusrin, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Artinya, demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Pesan ini menjadi penutup kesadaran yang mendalam bagi kita semua, bahwa di tengah perputaran waktu yang membuat masa lalu semakin jauh dan masa depan akhirat semakin dekat, hanya keimanan, amal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran yang dapat menyelamatkan manusia dari kerugian yang abadi. Dengan demikian, akhir dari perjalanan waktu yang kita lalui ini akan bermuara pada satu dari dua tempat kembali yang kekal, yaitu surga yang penuh kenikmatan atau neraka yang penuh kesengsaraan. Hari-hari yang telah berlalu menjadi saksi atas apa yang telah kita tanam, sedangkan hari-hari di depan akan menjadi penentu dari apa yang akan kita panen, sehingga setiap pergantian siang dan malam seharusnya semakin mengikis kecintaan kita pada dunia dan memperbesar kerinduan kita pada kampung halaman yang sesungguhnya di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai dekatnya jarak antara manusia dengan balasan amalnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi, wan naru mithlu dzalika. Artinya, surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sandalnya sendiri. Dan neraka pun demikian pula. Hadis ini memberikan kesimpulan yang sangat mendalam bahwa akhirat bukanlah sesuatu yang berada di tempat yang jauh, melainkan sebuah realitas yang sangat dekat, yang batasnya hanyalah kematian yang bisa datang kapan saja menjemput kita yang sedang berjalan di atas waktu. Oleh karena itu, kesadaran bahwa masa lalu semakin menjauh dan masa depan semakin mendekat haruslah melahirkan rasa takut sekaligus harap di dalam hati seorang mukmin. Rasa takut muncul karena menyadari betapa sedikitnya bekal yang telah dipersiapkan, sementara rasa harap terus dipupuk agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya di sisa usia yang ada, sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyesal di kemudian hari ketika waktu telah benar-benar habis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang penyesalan orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia ketika maut datang menjemput, sebagaimana berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Hatta idza jaa ahadamul maut qala rabbi irji'uni li'alli a'malu salihan
فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. Artinya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada barzakh, dinding, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Ayat ini menjadi pengingat yang sangat berharga bagi kita yang masih memiliki kesempatan hidup hari ini, bahwa waktu yang terus berjalan mendekati titik akhir ini tidak akan pernah bisa diputar kembali, dan penyesalan setelah kematian tidak akan lagi memberikan manfaat sedikit pun. Pada akhirnya, setiap manusia akan menyadari bahwa seluruh perjalanan di dunia ini akan ditutup dengan sebuah ketetapan yang mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika waktu yang diberikan telah habis, tidak ada lagi ruang untuk menambah amal maupun memperbaiki kesalahan, sehingga apa yang telah kita lalui dengan segala detiknya akan menjadi saksi yang jujur di hadapan Mahkamah Agung Ilahi kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naba ayat 40, "Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban." Artinya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, "Alangkah baiknya sekiranya dahulu aku menjadi tanah." Ayat ini memberikan kesimpulan yang mendalam bagi seluruh rangkaian pembahasan kita mengenai waktu yang semakin dekat dan semakin jauh, bahwa penyesalan di akhir perjalanan adalah sebuah keniscayaan bagi mereka yang lalai, sedangkan kebahagiaan yang hakiki adalah milik mereka yang memanfaatkan setiap detiknya untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk selalu istiqamah di atas jalan kebenaran. Mengingat bahwa kehidupan dunia ini ibarat ladang untuk menanam bagi kehidupan yang abadi di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 185, "Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal haydutud dunya illa mata'ul ghururi." Artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ayat ini sekali lagi menegaskan bahwa segala yang ada di dunia ini pasti akan berakhir, dan kesuksesan yang sejati hanyalah milik mereka yang berhasil meraih rahmat dan ridhonya. Demikian pembahasan mengenai hakikat perjalanan waktu yang senantiasa membawa kita semakin jauh dari masa lalu dan semakin dekat menuju keabadian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sisa usia kita penuh dengan berkah, ampunan, dan kemudahan untuk meraih surganya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.